Ada satu kalimat yang bisa membuat banyak pensiunan langsung berhenti dari aktivitasnya. Benarkah ada rapel sebelum Juni? Kalimat ini pendek tetapi dampaknya besar. Karena bagi bapak dan ibu yang hidup dari uang pensiun, kata rapel bukan sekadar istilah administrasi. Rapel bisa berarti obat yang akhirnya bisa dibeli, tagihan yang akhirnya bisa dilunasi, utang kecil yang akhirnya bisa dibayar, atau sekadar rasa lega karena bulan depan tidak terasa terlalu berat. Tapi ada yang harus kita perhatikan baik-baik. Di judul ini ada kata benarkah. Artinya ini masih pertanyaan. Belum boleh langsung dianggap pasti. Lalu ada kata sebelum Juni. Ini juga sensitif karena banyak orang bisa langsung menafsirkan bahwa pencairan akan terjadi dalam waktu dekat. Padahal tanpa klarifikasi resmi, itu bisa saja hanya kabar beredar, perkiraan, asumsi, atau pembahasan yang belum final. Maka hari ini kita bahas dengan kepala dingin apakah kabar rapel sebelum Juni ini bisa langsung dipercaya, apa yang perlu diklarifikasi pada 20 Mei, dan bagaimana pensiunan tetap aman dari salah paham maupun penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para penerima pensiun janda dan duda, serta keluarga yang selalu ikut memperhatikan kabar keuangan orang tua di rumah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan perlindungan dari kabar yang membingungkan. Karena kita semua tahu, di masa pensiun, informasi tentang rapel, gaji ke-13, tunjangan, atau dana tambahan bukan hal kecil. Satu kabar bisa membuat hati tenang, tetapi satu kabar yang salah juga bisa membuat orang gelisah, kecewa, bahkan mengambil keputusan yang merugikan. Hari ini kita membahas judul, benarkah ada rapel sebelum Juni? Ini klarifikasi penting 20 Mei. Sejak awal saya ingin menyampaikan secara jujur, video ini tidak akan memastikan pencairan rapel jika belum ada dasar resmi yang jelas. Kita tidak akan mengarang tanggal, kita tidak akan menyebut nominal, kita tidak akan mengatakan semua pensiunan pasti menerima sesuatu sebelum Juni hanya karena ada kabar yang ramai. Yang akan kita lakukan adalah memahami isu ini dengan lebih bijak. Apa arti rapel dalam konteks pensiun? Mengapa kabar sebelum Juni membuat banyak orang penasaran? Apa bedanya rumor, asumsi, simulasi, pembahasan, dan fakta resmi? Dan apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan agar tetap tenang, tetap waspada, dan tidak salah langkah? Karena informasi yang baik bukan hanya membuat orang berharap. Informasi yang baik harus menjaga harapan itu agar tidak berubah menjadi kekecewaan. Mengapa kabar rapel sebelum Juni bisa begitu cepat membuat banyak orang bertanya? Karena waktu menjelang Juni sering berkaitan dengan banyak kebutuhan. Ada keluarga yang mulai memikirkan biaya sekolah, ada yang menyiapkan kebutuhan rumah, ada yang menunda pembelian obat, ada yang sedang menunggu kesempatan untuk melunasi tagihan kecil. Dalam kondisi seperti ini, kabar rapel terdengar seperti angin segar. Bagi sebagian pensiunan, rapel bukan uang untuk berfoya-foya. Rapel bisa menjadi alat untuk menutup lubang kecil dalam keuangan rumah tangga. Mungkin selama beberapa bulan ada kebutuhan yang tertunda, mungkin ada biaya kesehatan yang belum dibayar, mungkin ada cucu yang membutuhkan perlengkapan sekolah, mungkin ada perbaikan rumah yang sudah lama ditunda karena uang bulanan hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Masalahnya bukan hanya soal angka, masalahnya adalah rasa aman. Ketika kabar rapel disebut-sebut akan ada sebelum Juni, banyak pensiunan mulai menghitung, kalau benar cair sebelum Juni apa yang harus didahulukan? Obat dulu, tagihan dulu, beras dulu, membantu keluarga dulu. Tapi kalau ternyata tidak cair bagaimana? Apakah rencana harus berubah? Apakah harus menunda lagi? Apakah harus meminjam? Disinilah kabar yang belum pasti bisa menjadi beban. Harapan yang terlalu cepat dibangun bisa membuat hati jatuh lebih sakit ketika belum terbukti. Apalagi jika kabar itu disebarkan dengan gaya terlalu meyakinkan, seolah-olah semua sudah pasti padahal belum ada keterangan resmi. Dan ada risiko lain yang tidak kalah penting, penipuan. Setiap kali isu rapel ramai, biasanya muncul pesan-pesan mencurigakan. Ada yang meminta klik link, ada yang meminta data pribadi. Ada yang mengatakan harus validasi agar rapel sebelum Juni tidak gagal. Ada yang meminta biaya administrasi agar pencairan dipercepat. Ini berbahaya. Jadi topik ini penting karena menyangkut 3 hal sekaligus. Harapan keuangan, ketenangan batin, dan keamanan data pribadi. Bapak dan Ibu boleh berharap, tetapi harapan harus ditemani kehati-hatian. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan bahasa yang sederhana. Rapel biasanya dipahami sebagai pembayaran susulan atau pembayaran selisih. Dalam pembicaraan pensiun, rapel bisa dikaitkan dengan penyesuaian hak, perubahan tertentu, atau pembayaran yang dihitung dari periode sebelumnya. Namun penting sekali untuk dipahami, tidak semua pembahasan tentang rapel otomatis berarti ada dana yang segera cair. Judul benarkah ada rapel sebelum Juni? Ini klarifikasi penting 20 Mei, memiliki beberapa kata kunci yang harus kita pisahkan. Pertama, kata benarkah. Ini berarti pertanyaan. Kalau masih pertanyaan, maka kita belum boleh mengubahnya menjadi kepastian. Kita harus mencari dasar, sumber, dan penjelasan. Kedua, kata rapel.
Kata ini memang mudah membuat orang berharap, tetapi rapel harus punya dasar yang jelas. Rapel bukan sekadar uang tambahan yang muncul karena ramai dibicarakan. Jika memang ada rapel resmi, biasanya ada alasan, mekanisme, penerima, dan proses penyaluran yang jelas. Ketiga, kalimat sebelum Juni. Ini bagian yang membuat orang penasaran karena seolah-olah waktunya dekat. Tetapi dekatnya waktu tidak sama dengan kepastian. Bisa saja sebelum Juni hanya perkiraan orang, pembahasan, atau dugaan berdasarkan pola tertentu. Tanpa sumber resmi, kalimat seperti ini harus diperlakukan hati-hati. Keempat, klarifikasi penting 20 Mei. Klarifikasi berarti penjelasan untuk meluruskan, memperjelas, atau membantu masyarakat memahami suatu kabar. Klarifikasi tidak selalu berarti pengumuman pencairan. Kadang klarifikasi justru bertujuan agar orang tidak salah paham, tapi disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Banyak orang membaca kata rapel dan langsung membayangkan uang masuk. Membaca kata sebelum Juni dan langsung membuat rencana. Membaca kata klarifikasi dan langsung mengira sudah ada keputusan final. Padahal dalam urusan pensiun, setiap kata harus dibaca sesuai konteks. Kita perlu membedakan beberapa hal. Fakta resmi adalah informasi yang berasal dari sumber berwenang dan bisa dicek. Pembahasan adalah analisis atau penjelasan yang belum tentu menjadi keputusan. Asumsi adalah dugaan, estimasi adalah perkiraan. Simulasi adalah contoh perhitungan. Rumor adalah kabar tanpa sumber jelas. Dan penipuan adalah informasi palsu yang dibuat untuk mengambil data atau uang. Jadi, konteks paling aman untuk kabar ini adalah rapel sebelum Juni masih harus diklarifikasi, diverifikasi, dan tidak boleh dianggap pasti sebelum ada dasar resmi yang jelas. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Ada beberapa hal penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami. Pertama, rapel tidak boleh dianggap pasti hanya karena ramai dibicarakan. Banyak informasi keuangan pensiun yang awalnya hanya berupa diskusi, lalu menyebar menjadi kabar yang terdengar pasti. Seseorang mungkin berkata kemungkinan ada rapel. Orang kedua meneruskan menjadi, katanya ada rapel. Orang ketiga mengubahnya menjadi, rapel akan cair. Dalam perjalanan dari satu orang ke orang lain, makna bisa berubah. Karena itu, jangan hanya mendengar ujung kabarnya, cari sumber awalnya. Kedua, sebelum Juni harus dibaca sebagai waktu yang perlu dikonfirmasi, bukan janji. Banyak orang langsung menandai kalender ketika mendengar kalimat seperti ini. Tetapi jika tidak ada pengumuman resmi, jangan jadikan tanggal atau bulan sebagai dasar keputusan keuangan. Jika dana belum benar-benar masuk, anggap dana itu belum tersedia. Ketiga, bila ada yang mengaku sudah menerima rapel, jangan langsung menyimpulkan semua pensiunan akan menerima. Bisa saja orang tersebut menerima pembayaran lain. Bisa saja statusnya berbeda. Bisa saja keterangan transaksinya belum jelas. Bisa juga kabarnya tidak lengkap. Misalnya sebagai contoh saja, Pak Surya mendengar Bu Rini menerima dana tambahan di rekening. Pak Surya lalu mengira semua pensiunan akan menerima rapel yang sama. Padahal, dana Bu Rini mungkin bukan rapel yang sedang dibicarakan, atau hanya berkaitan dengan kondisi administrasi tertentu. Karena itu, pengalaman satu orang belum tentu menjadi fakta untuk semua. Keempat, perhatikan keterangan transaksi jika ada dana masuk. Jangan hanya melihat saldo bertambah. Catat tanggal, jumlah, dan keterangan yang muncul. Jika keterangannya tidak jelas, jangan langsung membuat kesimpulan. Dalam urusan keuangan, detail kecil bisa menentukan apakah dana itu pembayaran rutin, koreksi, rapel, atau jenis transaksi lain. Kelima, jangan percaya pada nominal yang beredar tanpa dasar resmi. Dalam isu rapel sering muncul angka-angka yang membuat orang cepat berharap. Ada yang membuat tabel. Ada yang menyebut jumlah tertentu. Ada yang mengatakan semua pensiunan akan menerima nominal yang sama. Padahal, jika memang ada pembayaran susulan, besarannya bisa berbeda tergantung dasar perhitungan, status penerima, komponen hak, dan ketentuan yang berlaku. Ini hanya penjelasan umum, bukan angka resmi. Maka setiap nominal yang tidak jelas sumbernya harus diperlakukan sebagai rumor atau simulasi. Keenam, jangan membuat janji kepada keluarga sebelum uang benar-benar masuk. Ini nasihat yang sulit tetapi penting. Ketika mendengar kabar rapel, Bapak dan Ibu mungkin ingin langsung membantu anak, cucu, atau keluarga. Itu niat yang mulia. Tetapi jika kabarnya belum pasti, janji itu bisa berubah menjadi tekanan. Lebih baik berkata, kalau nanti memang ada dan sudah masuk, insya Allah kita bantu sesuai kemampuan. Kalimat seperti ini lebih aman dan tetap penuh kasih. Ketujuh, keluarga harus memahami perasaan pensiunan. Jangan menertawakan orang tua yang bertanya soal rapel. Jangan menjawab dengan kasar. Bagi anak muda, kabar seperti ini mungkin terasa biasa, tetapi bagi pensiunan ini menyangkut rasa aman. Dampingi mereka. Bantu cek sumber. Bantu membaca informasi. Bantu membedakan mana link resmi dan mana link mencurigakan. Kedelapan, jangan menyebarkan kabar rapel hanya karena ingin membantu. Niat baik tetap harus ditemani kehati-hatian. Jika Bapak dan Ibu menerima pesan yang mengatakan rapel akan cair sebelum Juni, jangan langsung meneruskan ke semua grup.
Tanyakan dulu dari mana sumbernya, apakah ada pengumuman resmi, apakah ada link mencurigakan, apakah bahasanya memaksa. Jika belum jelas, lebih baik tahan dulu. Satu pesan yang ditahan bisa mencegah banyak orang panik. Kesembilan, perhatikan gaya bahasa kabar. Informasi resmi biasanya tidak memakai kalimat yang terlalu mendesak seperti segera klik sebelum hangus atau jika tidak daftar hari ini rapel gagal. Kalimat seperti itu sering dipakai untuk menekan emosi. Informasi resmi biasanya lebih terukur, jelas, dan tidak meminta data rahasia secara sembarangan. Ke-10, jangan mencampur rapel dengan gaji ke-13, pembayaran rutin atau bantuan lain. Dalam obrolan publik berbagai istilah sering tercampur. Ada yang menyebut gaji ke-13, ada yang menyebut rapel, ada yang menyebut dana tambahan, ada yang menyebut penyesuaian. Padahal masing-masing bisa memiliki dasar dan mekanisme berbeda. Jadi sebelum mengambil kesimpulan, pastikan kabar itu membahas apa. Ke-11, jika ada klarifikasi pada 20 Mei, fokus pada isi klarifikasinya. Apakah klarifikasi itu membenarkan kabar? Apakah meluruskan rumor? Apakah mengimbau untuk berhati-hati? Apakah menjelaskan bahwa masyarakat harus menunggu informasi resmi? Jangan hanya melihat kata klarifikasi lalu mengira semuanya sudah pasti. Ke-12, tetap siapkan keuangan dengan skenario aman. Dalam rumah tangga pensiunan, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang tidak bergantung pada kabar yang belum pasti. Utamakan kebutuhan pokok, obat, tagihan penting, dan dana darurat kecil jika memungkinkan. Jika nanti rapel benar-benar ada dan sudah masuk, barulah atur dengan bijak. Jadi mengenai pertanyaan benarkah ada rapel sebelum Juni? Jawaban paling bertanggung jawab adalah jangan dipastikan sebelum ada informasi resmi yang jelas. Pantau perkembangan, cek rekening dengan wajar, lindungi data pribadi, dan jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan rumor. Sekarang kita masuk ke bagian pemeriksaan kenyataan. Ini bagian yang sangat penting karena kabar rapel sering menjadi pintu masuk bagi penipuan. Bapak dan Ibu harus waspada jika menerima pesan yang berbunyi, rapel sebelum Juni sudah disiapkan, klik link ini. Atau validasi sekarang agar rapel tidak tertunda. Atau ya kirim kode OTP untuk pencairan. Atau bayar biaya administrasi agar rapel masuk lebih cepat. Kalimat seperti ini harus dianggap tanda bahaya. Jangan pernah memberikan OTP kepada siapapun. Jangan memberikan PIN ATM. Jangan memberikan password aplikasi bank. Jangan mengirim foto KTP, buku rekening, kartu pensiun, kartu keluarga, atau data pribadi kepada nomor yang tidak dikenal. Jangan transfer uang kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Hak pensiun dan pembayaran resmi tidak seharusnya bergantung pada link pribadi yang dikirim sembarangan. Informasi resmi tidak akan memaksa Bapak dan Ibu menyerahkan data rahasia lewat chat. Informasi resmi tidak akan mengancam bahwa hak hilang dalam hitungan menit. Pisahkan rumor dari fakta. Rumor sering terdengar cepat, panas, dan membuat orang terburu-buru. Fakta resmi biasanya bisa dicek kembali. Pisahkan asumsi dari keputusan. Asumsi bisa muncul dari dugaan masyarakat. Keputusan resmi harus memiliki dasar yang jelas. Pisahkan simulasi dari nominal pasti. Kalau ada contoh hitungan, itu hanya contoh jika tidak disertai dasar resmi. Pisahkan klarifikasi dari pencairan. Klarifikasi bisa saja hanya meluruskan kabar, bukan mengumumkan uang masuk. Dan jangan malu untuk bertanya. Banyak orang menjadi korban bukan karena tidak cerdas, tetapi karena dibuat panik. Penipu ingin Bapak dan Ibu bertindak cepat, maka cara melawannya adalah berhenti sebentar, periksa, dan minta bantuan keluarga atau kanal resmi. Dalam urusan rapel, lebih baik terlambat percaya daripada cepat tertipu. Bapak dan Ibu, mari kita kembali ke sisi manusia dari pembahasan ini. Di balik kata rapel ada harapan yang sangat sederhana, harapan untuk membeli obat tanpa menunda, harapan untuk membayar tagihan tanpa meminjam, harapan untuk membantu cucu tanpa merasa bersalah, harapan untuk menyimpan sedikit uang agar jika ada kebutuhan mendadak, hati tidak langsung gelisah. Pensiunan bukan orang yang meminta berlebihan. Banyak pensiunan justru sangat hati-hati. Mereka menahan keinginan sendiri. Mereka lebih dulu memikirkan dapur, obat, dan keluarga. Mereka tersenyum di depan anak, walau dalam hati sedang menghitung cukup atau tidak sampai akhir bulan. Karena itu, kabar rapel mudah menyentuh perasaan. Bukan karena Bapak dan Ibu tidak sabar, bukan karena ingin berlebihan. Tetapi karena di usia pensiun, tambahan sedikit saja bisa berarti ruang bernapas. Namun justru karena harapan ini begitu manusiawi, kita harus menjaganya dari informasi yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai harapan pensiunan dijadikan bahan sensasi. Jangan sampai orang tua dibuat percaya pada kabar yang belum jelas. Jangan sampai seseorang yang sudah mengabdi puluhan tahun menjadi korban link palsu hanya karena ingin memastikan haknya. Bapak dan Ibu telah melewati perjalanan panjang. Ada yang dulu bekerja di kantor, mengajar, melayani masyarakat, menjaga keamanan, mengurus administrasi, atau bertugas jauh dari keluarga. Tahun-tahun itu tidak ringan. Maka masa pensiun seharusnya diisi dengan informasi yang menenangkan, bukan kabar yang membuat cemas. Untuk keluarga, tolong dampingi orang tua. Jika mereka bertanya tentang rapel sebelum Juni, jangan dijawab dengan kesal. Mungkin pertanyaan itu bukan sekadar soal uang.
Mungkin itu soal rasa aman. Mungkin itu soal keinginan tetap mandiri. Mungkin itu soal takut menjadi beban. Satu kalimat lembut seperti, kita cek dulu sumbernya ya Pak, bisa membuat hati lebih tenang daripada jawaban panjang yang dingin. Sekarang apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengar kabar rapel sebelum Juni? Pertama, jangan langsung percaya dari judul. Baca isi informasinya. Perhatikan apakah itu pertanyaan, perkiraan, atau pengumuman resmi. Kedua, cek sumber. Pastikan informasi berasal dari kanal resmi atau sumber yang jelas. Jangan hanya mengandalkan pesan grup, komentar, atau tangkapan layar. Ketiga, jangan panik karena kata sebelum Juni. Waktu yang disebut belum tentu menjadi jadwal resmi. Keempat, cek rekening dengan wajar. Jika ada dana masuk, lihat keterangan transaksi. Jika belum ada, jangan langsung menganggap ada masalah. Kelima, jangan percaya nominal yang tidak jelas sumbernya. Anggap sebagai simulasi atau rumor sampai ada dasar resmi. Keenam, jangan klik link sembarangan. Terutama link yang dikirim oleh nomor tidak dikenal atau memakai bahasa mendesak. Ketujuh, jangan berikan data pribadi. OTP, PIN, password, NIK, foto KTP, buku rekening, kartu pensiun, dan data keluarga harus dijaga. Kedelapan, jangan membayar biaya untuk pencairan. Jika ada yang meminta transfer agar rapel cepat cair, waspadai. Kesembilan, jangan membuat janji keuangan sebelum dana benar-benar masuk. Jaga hubungan keluarga dengan kalimat yang bijak dan tidak terlalu pasti. Kesepuluh, minta bantuan keluarga jika ragu. Tidak perlu malu. Bertanya sebelum bertindak adalah langkah aman. Kesebelas, jangan menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. Jika ingin membantu teman pensiunan, ingatkan mereka untuk cek sumber resmi dan jangan klik link palsu. Kedua belas, tetap tenang. Kabar yang benar tidak perlu membuat Bapak dan Ibu kehilangan ketenangan. Ikuti perkembangan, tetapi jangan biarkan rumor menguasai pikiran. Dengan langkah ini, Bapak dan Ibu tetap bisa berharap tanpa gegabah, tetap waspada tanpa panik, dan tetap menjaga hak pensiun dengan bermartabat. Jadi Bapak dan Ibu mengenai pertanyaan benarkah ada rapel sebelum Juni? Dan klarifikasi penting 20 Mei, kesimpulan paling aman adalah ini. Jangan langsung memastikan sebelum ada dasar resmi yang jelas. Jangan langsung membuat rencana besar sebelum dana benar-benar masuk. Jangan langsung percaya pada nominal, tanggal, atau pesan yang tidak bisa diverifikasi. Kalau nanti ada informasi resmi yang jelas, kita sambut dengan tenang dan syukur. Kalau ada dana masuk, catat keterangannya dan gunakan dengan bijak. Kalau belum ada, jangan panik. Kalau ada pesan meminta data pribadi, link, OTP, PIN, atau biaya, berhenti dan waspada. Bapak dan Ibu berhak berharap, tetapi Bapak dan Ibu juga berhak dilindungi dari kabar palsu. Harapan tidak boleh dimatikan, tetapi harus dijaga agar tetap berdiri di atas informasi yang benar. Pegang satu kalimat ini, rapel yang benar akan mengikuti jalur resmi, bukan jalur pesan mencurigakan. Dan kabar yang benar akan membuat hati lebih tenang, bukan memaksa Bapak dan Ibu bertindak dalam kepanikan. Semoga setiap hak pensiunan tersampaikan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, rezekinya cukup, hatinya tenang, dan keluarganya penuh perhatian. Terima kasih sudah menyimak. Tetap bijak, tetap waspada, dan jangan biarkan kabar sebelum Juni membuat kita salah langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.